Sekarang ya alhamdulillah aku tuh lagi fisioterapi, makanya kemarin banyak aku tolak wawancara bukannya karena kan aku BPJS Mbak ya, kalau dapat jadwal waktunya tuh nggak tentu, jadi nggak bisa aku bisa ngewawancara hari ini ya nggak bisa kayak gitu ya kan. Jadi karena mungkin di sini tadi kan kesini pas kemari ya nggak apa-apa gitu ya. Ya alhamdulillah aku tinggal fisioterapi dan kemarin aku udah ketemu dokter medical check-up-nya. Aku juga udah bisa mulai pesan kaki palsu gitu loh. Tapi ya mungkin untuk bisa menggunakannya bisa 2-3 bulan lagi ke depan. Jadi untuk sekarang pemulihan untuk menerima mental seperti apa nih Mbak? Apanya mental? Untuk Saya mental saya nggak kenapa-napa Mbak. Saya dari awal saya amputasi pun saya udah siap karena memang saya juga yang minta. Karena saya melihat kondisi kaki saya tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Saya juga bilang modern nggak apa-apa saya amputasi. Yang penting rasa sakit itu sudah tidak ada lagi. Gitu. Mas Sutika sudah 18 tahun juga mengidap diabetes karena kurang minum air mineral atau gimana tuh? Diabetes itu bukan karena faktor keturunan kalau saya, jadi pola makan, pola hidup. Karena memang dulu saya nggak pernah mau minum air putih, ya saya selalu minum soft drink, saya selalu minum es teh manis yang apalagi kalau lagi zamannya syuting itu kan bolak-balik es teh manis gitu. Jadi waktu saya syuting di Jogja, saya jatuh. Nah, ternyata gula darah saya itu udah 360 dan saya dinyatakan diabetes. Itu udah copot. Terus saya operasi tapi karena masih syuting saya tunda tuh 2 hari baru saya operasi. Tadinya cuma 2 jari, udah dipotong 2 jari. 3 jari pun udah dipotong tadinya sebelum amputasi. Oh, berarti untuk sekarang ini masih penyesuaian untuk kegiatan biasanya kan sendiri melakukan apa-apa gitu. Iya, sekarang pun saya saya berusaha untuk sendiri, saya punya WC portable sendiri di kamar, saya juga udah bisa membungkus luka saya sendiri ya. Tapi kalau misalkan kayak gini kan saya belum bisa nyetir, jadi temenin sama kakak saya ya disetirin sama ini. Cuman saat ini kan kita nggak boleh bawa mobil kan ada acara jadi naik online lah. Ya paling gitu, paling saya hari-hari tiap minggu tuh saya paling nggak ke rumah sakit karena kan fisioterapi itu seminggu 2 kali, kadang-kadang kontrol dokter. Nanti dokternya suruh periksa apa ya udah jalanin aja. Untuk kesehatan sekarang sudah aman? Kira-kira untuk kesehatan? Kalau kesehatan sih aman. Kemarin juga saya baru echo kan jantung nggak apa-apa gitu. Dan kaki saya juga alhamdulillah Mbak, yang namanya luka saya itu selalu cepat sekali sembuh. Saya punya luka jahitan yang punya bolong segini, dokter udah mengatakan bahwa akan operasi plastik, ternyata luka saya itu bisa ketutup. Sampai dokter saya juga bingung. Kan saya diabetes, sebenarnya kalau diabetes kan lukanya susah kering kan. Tapi saya alhamdulillah nutup sendiri, akhirnya itu saya obatin sendiri. Saya suka soalnya ngobatin luka saya sendiri. Ya, oke. Kasih Mbak. Keinginan Mbak Siti juga ingin mau coba pakai ini kaki. Iya, insya Allah. Jadi kemarin saya juga udah discuss sama orang yang buat. Tunggu resep dari dokter karena kan semuanya harus dari dokter. Nah dokternya belum resepin, tinggal dokternya resepin. Ya prosesnya masih 2-3 bulan lagi. Jadi untuk sekarang kegiatannya kan tadi masih untuk menunggu ini ya beberapa project berarti kan ya. Ya. Tapi untuk kedepannya kira-kira pengen masih melanjutkan di dunia. Ya selama orang masih membutuhkan saya apa salahnya. Tapi kalau yang paling tidak ya saya ingin bermanfaat untuk orang banyak. Saya bisa mengisikan. Saya kan juga punya cucu. Hari-hari saya main cucu karena saya merajut, belajar merajut. Karena saya dasarnya nggak bisa diem Mbak gitu. Jadi saya apa aja saya bisa kerjain. Kemarin kan saya bikin warung kan nggak mungkin saya belum bisa diri buat masak kan. Tapi yang nggak tahu kalau misalnya nanti udah ada kaki saya udah bisa masak lagi mungkin saya buka warung lagi karena memang saya suka dagang ya dasarnya. Jadi respon dari keluarga Sidul sendiri gimana sih Pong? Ya mereka tahu kan proses sakit saya itu sedang syuting Bang. Proses sakit saya itu sedang syuting. Kalau Anda menyaksikan Sidul di series yang sedang tayang, kalau Anda memperhatikan kaki saya itu sudah luka. Sudah luka dan memang saya nunggu break baru bisa ke dokter. Dan itu udah copot tuh Mbak. Daging di kaki saya itu udah copot. Terus saya operasi tapi karena masih syuting saya tunda tuh 2 hari baru saya operasi. Tadinya cuma 2 jari, udah dipotong 2 jari. Selalu dukung saya, keluarga apalagi ya keluarga utama. Jadi pas operasi berarti nggak takut ya untuk Mungkin orang bingung kali ya, maksudnya ini orang diamputasi masih bisa ketawa. Saya mah ketawa aja, kenapa lu yang nanya? Teman saya telepon, karena ini infotainment nih keluar. Kan jarang ada yang tahu kan. Kayak kemarin tuh waktu saya muncul di TV ada baru tahu, teman saya telepon dari Jepang, dari Amerika,
oh benar deh, pada mewek dia. Kenapa lo yang nangis? Gue yang dipotong, kenapa lo yang nangis? Gue bilang gitu. Nggak apa-apa lah, gue udah ikhlas. Ya paling tidak mudah-mudahan terangkatlah penyakit saya gitu, supaya saya juga bisa beraktivitas lagi, berkarya lagi gitu. Pas operasi kemarin sampai sekarang ada perubahan hidup, pola hidup mulai dari Oh ya, kalau pola hidup pasti. Karena apa? Karena sekarang ini saya sudah tidak bisa makan bebas. Karena saya diajarkan bahwa makan yang baik itu adalah di jamnya. Jadi sekarang saya makannya jam 7 pagi, stop, nggak boleh makan lagi. Nanti jam 10 saya boleh nyemil, saya kan boleh makan roti, boleh makan kue gitu, atau buah. Stop lagi, nanti jam 12 saya baru makan. Nanti stop lagi habis makan jam 4. Jadi nggak bisa tuh jam 2 pengen mie ayam, beli nggak boleh lagi gitu. Ya kan kadang-kadang kita kan jam 2 lapar pengen somai gitu kan, nggak boleh. Jadi ada jam-jamnya, itu yang bagus supaya pankreas saya bekerja dengan baik. Mungkin itu aja kali ya. Mulai Jadi, kegiatan nggak? kenapa? Mulai kegiatan nggak sih? Oh sekarang belum ada kegiatan. Terakhir kan saya syuting sidul. Nanti insya Allah bulan habis lebaran kita ada perpanjang sidul. Keinginan Mbak Siti juga ingin. Ya kan pasti lama prosesnya. Daripada nantinya kamunya stres, kamunya nggak bisa punya kegiatan gitu kan. Ya Mbak bayangin deh luka sedikit aja berasa, apalagi luka sekaki loh Mbak, sekaki saya gini tuh udah kepotong separuh. Ya kan pasti kan nggak mudah untuk nyembuhin. Lagi juga kan untuk menimbulkan pembuluh darah yang bagus itu luka itu harus dibersihkan dan harus dikorek Mbak. Jadi luka itu diceklek. Ya kan berapa kali karena saya doyan sebetulnya, saya pribadi saya doyan ngeliatin luka. Ya, tapi kan saya tahu nih kondisi kaki saya aja udah kecil. Kalau saya ikutin itu pasti kan menopang badan saya bagaimana gitu. Saya pribadi pikir kayak gitu. Akhirnya saya diskus sama dokter. Jadi waktu saya masuk kamar operasi terakhir itu, saya kan operasi itu hampir 3 kali masuk kamar operasi. Terakhir masuk kamar operasi itu dokter masih mau mempertahankan luka saya gitu. Tapi begitu saya masuk dokter bilang, iya apa kita amputasi aja. Oh iya setuju saya bilang. Akhirnya dokter bilang sama kakak saya, tapi keluarga saya belum ada yang tahu, cuman kakak saya perempuan. Bilanglah sama Mas Rano sama Mas Ruby, aku nggak apa-apa kok, aku ikhlas. Ya aku cuma minta maaf sama Allah bahwa aku tidak bisa menjaga ciptaannya. Berapa lama sih Mbak survive diabetes sampai akhirnya diamputasi itu berapa tahun? Dia 18 tahun. Perubahan apa aja Pak yang dialami misalkan dari berat badan Kak? Oh ya dari berat badan saya terakhir itu sidul dulu tuh zamannya masih tahun berapa ya? Jari kaki itu 2 jari kaki ya, kelingking sama sebelahnya. Jadi waktu 2 minggu setelah saya amputasi jari kaki itu, saya ke dokter, ternyata pembuluh darah saya bagian atas itu sudah rusak. Jadi itu dikeset Mbak, luka kan gitu, luka. Dan saya tuh merasa untuk menyembuhin luka itu perlu waktu yang lama gitu, perlu dirawat sendiri ya, maksudnya ada suster sendiri yang harus ngerawat karena saya kan tahu nih badan saya nih, kaki saya kecil, dia udah separuh ke beset gitu Mbak, jadi kan tinggal kecil, udah kelihatan tulang, kelihatan. Saya bilang sama kakak saya yang perempuan, kayaknya amputasi lebih inilah supaya, karena gini loh, 2 minggu saya di rumah sakit, jari telunjuk saya udah mati. Saya nggak mau lah 2 minggu dilawat lagi, jari yang sini lagi mati, harus operasi lagi gitu loh. Dan menurut cerita yang udah saya dengar juga, lebih baik saya potong supaya nggak ada luka gitu, supaya tidak nyebar lagi ke atas gitu. Mudah-mudahan nggak ada lagi penyebaran ke atas. Mungkin hal apa sih yang akhirnya terpikirkan untuk amputasi aja deh gitu, karena kan amputasi ini kan kemauan dari Mbak Siti sendiri, bukan dari saran dokter. Iya, ya bukan kemauan saya juga nggak mungkin Mbak, kalau dokter juga akhirnya dokter mengatakan oh iya benar juga Mbak. Akhirnya dokter mengatakan bahwa oh iya benar juga, kalau saya memperbaiki pembuluh darah saya yang di atas itu memakan waktu nggak bisa 5-6 bulan. Ya kan pasti lama prosesnya. Itu kurang lebih 18 tahun yang lalu lah. Jadi itu faktor dari apa namanya? Pola hidup ya. Maksudnya mungkin Mbak itu survive-nya saat itu pas masih sakit sebelum amputasi mungkin seperti apa dari Ya mungkin masalah sekarang ini udah kembali ya, maksudnya berat badan saya juga udah mulai naik lagi. Kalau kemarin kan saya sempat kurus ya, karena memang saya itu kan kalau dibandingkan dengan sidul yang dulu juga jauh ya kan berat badan saya. Kemarin saya sempat 55, sekarang saya udah kembali ke 59, 60. Karena mungkin ya lebih bagus sih lebih banyak dikurangin, cuman kalau dikurangin kan saya masih punya kerjaan, jadi diatur kalau kurus juga nggak lucu katanya kan. Jadi ya mudah-mudahan bisa begini aja gitu, jangan nambah lagi gitu.
Tapi reaksi keluarga ketika Manta memutuskan untuk diamputasi seperti apa? Ya, saya mah alhamdulillah punya saudara-saudara yang mendukung saya. Artinya saya punya kakak Mas Ruby, Mas Rano, Kak Santi, sama adik saya Nurul, semuanya ngedukung ketika saya sakit gitu. Berasa banget bahwa mereka sangat mencintai saya. Jadi akhirnya mereka berembuk dengan dokter vaskuler saya, berembuk yang terbaik buat saya. Memang waktu itu nggak ada canang untuk amputasi ya gitu. Mas Rano bilang udah lu jangan ikutin maunya lu, katanya maunya dokter. Ya udah gitu. Aku waktu itu masih mau. Jadi tapak kaki aku tuh kan yang dioperasi sebetulnya